Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah yang diadakan oleh Klasis Medan 1. Saya rindu menyapa saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, keluarga besar GKI Sumut Seklasis Medan 1. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang sangat indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami ingin menyempurnakan sukacita kami di pagi hari ini dengan terlebih dahulu bersekutu dengan firman-Mu. Hadirlah Tuhan, bukalah hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami mendengarkan. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-28 ayat 27. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya ingin bercerita kepada kita. Di sebuah desa ada seorang kaya yang mempunyai areal persawahan yang sangat luas dan ia memiliki 19 ekor kerbau. Orang tersebut sudah sangat tua, sudah sangat usur dan sakit-sakitan. Melihat dari keadaannya, kemungkinan ia tidak lama lagi hidup. Dan dia juga sadar akan hal itu. Ia mempunyai 3 orang anak laki-laki. Maka dia berpikir sebelum dia meninggal dunia, ia ingin membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya supaya mereka kelak nanti tidak akan bertengkar memperebutkan harta tersebut. Lalu ia memanggil ketiga orang anaknya. Dan ketika anak-anaknya berkumpul, ia kemudian memberikan wasiat kepada mereka. Kebetulan areal persawahannya ada sekitar 30 hektar. Maka dia membagi-bagikan kepada mereka ketiga orang anaknya itu masing-masing 10 hektar areal persawahan. Dan kemudian juga dia berpikir, dia ingin membagi-bagikan kerbau yang dimilikinya kepada anak-anaknya. Seperti saya sebutkan tadi, si orang tersebut memiliki 19 ekor kerbau. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya bahwa dari 19 ekor kerbau tersebut, maka setengah dari jumlah itu menjadi milik dari anak yang paling sulung. Kemudian 1/4 dari jumlah kerbau tersebut menjadi milik dari anak yang nomor 2. Dan 1/5 dari jumlah kerbau tersebut menjadi milik dari anak yang paling bungsu. Demikian wasiatnya, dan kemudian orang tua tersebut meninggal dunia. Setelah orang tuanya meninggal, lalu ketiga orang bersaudara ini membagi-bagikan harta orang tuanya seperti wasiat yang ditinggalkan kepada mereka. Ketika mereka membagi areal persawahan tidak ada masalah. Tetapi ketika mereka ingin membagi kerbau yang dimiliki orang tuanya sebagaimana wasiat dari orang tuanya, timbul masalah. Karena ternyata apa? Ternyata satu orang pun dari antara mereka tidak ada yang mendapat bagian kerbau yang utuh. 19 ekor kerbau. Dari 19 ini, setengah menjadi milik anak yang paling sulung. Kita tahu mungkin berapa jumlahnya. 1/4 dari 19 ini menjadi milik anak yang nomor 2. 1/5 dari kerbau ini menjadi milik dari anak yang paling bungsu. Mereka bertengkar. Masing-masing menginginkan kerbau miliknya itu utuh. Si anak sulung mengatakan karena dia yang paling sulung, dia berhak mendapat yang utuh. 2 bersaudara lagi yang lain tidak setuju. Si anak nomor 2 juga mengatakan demikian. Begitu juga dengan si anak yang paling bungsu. Mereka masing-masing memperebutkan bagian mereka, bagian yang utuh. Mereka bertengkar. Dan pertengkaran mereka itu sampai menjadi bahan perbincangan dari orang-orang di kampung itu. Dan kebetulan
pertengkaran mereka didengar juga oleh seorang bapak di kampung itu yang tidak cukup jauh rumahnya dari rumah mereka. Orang tersebut orang yang miskin sebenarnya. Ia hanya punya seekor kerbau yang dia pakai untuk membajak sawah kecil miliknya. Dia ingin membantu ketiga bersaudara tersebut. Dia kemudian mendatangi mereka dan dia katakan, "Saya mau bantu kalian." Ketiga bersaudara tersebut mengatakan, "Bagaimana caranya engkau membantu kami? Sedangkan keadaanmu saja pun sangat memprihatinkan. Engkau hanya punya satu ekor kerbau." Kemudian si bapak ini bilang, "Karena itulah saya mau bantu kalian. Saya akan berikan kerbau satu ekor milik saya itu kepada kalian. Saya akan sumbangkan supaya kalian tidak bertengkar dan supaya kalian bisa membagi-bagikan kerbau peninggalan orang tua kalian." Ketiga bersaudara tersebut akhirnya setuju. Mereka kemudian kumpul bersama dan mulai membagi kerbau milik orang tuanya. Anak pertama mendapat setengah dari kerbau milik orang tuanya yang 19 ditambah dengan satu milik orang yang ingin membantu mereka menjadi 20. Si anak pertama mendapat setengah bagian dari 20 ini. Jumlahnya 10 ekor. Si anak kedua mendapat 1/4 dari 20 ekor kerbau tersebut. Jumlahnya 5. Si anak bungsu mendapat 1/5 dari 20 ekor tersebut. Jumlahnya 4. Semua mendapat bagian yang utuh. Dan setelah kita jumlah, si anak pertama 10, si anak kedua 5, si anak bungsu 4. Jumlahnya 19. Ternyata sisa 1. Lantas, sisa 1 bagaimana? Ternyata yang sisa 1 dikembalikan kepada si orang yang menyumbangkan 1 ekor kerbau miliknya tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata yang ingin mau dikatakan dari kisah tersebut, ketika seseorang memberi, ternyata dia tidak kekurangan. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ternyata dia tidak kehilangan yang menjadi miliknya. Dan ini suatu yang ajaib bukan bagi kita? Prinsip seperti inilah yang ingin dikatakan oleh pengamsal bagi kita. Orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Tetapi sebaliknya dengan memberi, seseorang akan melihat hidupnya berkelimpahan. Disinilah keajaiban dari hal memberi. Namun yang menjadi permasalahan bagi kita adalah ketika prinsip ini diperhadapkan kepada kita dalam situasi saat ini, ketika kita bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19, ketika banyak orang sepertinya dipaksa untuk hanya memperhatikan dirinya, hanya untuk melihat dirinya, hanya untuk mementingkan kepentingannya. Terkadang orang tidak lagi berpikir bagaimana memberi kepada orang lain. Sebab orang-orang sekarang mulai bersifat egosentris. Pandemi COVID-19 yang terus menjadi masalah pergumulan utama kehidupan orang-orang sekarang menjadi sesuatu hal yang harus kita pecahkan bersama. Salah satunya adalah dengan prinsip memberi. Iya, prinsip memberi. Bagaimana kita diajak untuk saling berbagi dengan orang lain. Mungkin yang kita miliki sangat sedikit, tetapi bukan berarti kita tidak bisa memberi kepada orang lain. Mungkin bukan harta yang bisa kita berikan, mungkin perhatian, mungkin kasih. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Maka untuk menjawab situasi saat ini, kita diperhadapkan dengan firman Tuhan tersebut. Saya ingin mengajak kita semua
untuk kembali merenungkan perkataan dari pengamsal, khususnya Amsal 28 ayat yang ke-27. Tapi yakinlah, dengan memberi, saudara tidak akan berkekurangan. Bahkan dengan memberi, saudara akan merasa bahwa hidupmu penuh dengan berkat. Itulah keajaiban dari memberi. Mari kita renungkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit saat ini, Tuhan mengajarkan sesuatu yang terkadang kami lupakan. Ketika kami mulai hanya memikirkan diri kami, ketika kami mulai terjatuh dalam sikap yang egosentris, Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami memberi kepada saudara-saudara kami, bagaimana kami berbagi kasih kepada orang lain. Sebab dalam firman-Mu mengatakan, orang yang memberi tidak akan berkekurangan. Sebaliknya, dengan memberi, kami akan melihat hidup kami ternyata penuh dengan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Ajar kami Tuhan, bukan hanya mendengar firman, tapi melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah doa kami ini. Dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang menyempurnakan doa kami ini. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Tuhan memberkati.